informasi kan bermanfaat, bahkan maksudnya bukan informasi, malah berita-berita atau hal-hal yang disampaikan oleh teman, statusnya, lain sebagainya gitu. Sebenarnya jadi nyampah kan di memori kita. Itu sampah loh, harus kita decluttering dulu, kita buang. Izin Umi untuk wawancara ini merupakan tugas dari mata kuliah kami Psikologi Pendidikan Umi. Nah, tugas ini merupakan tugas akhir kami, di mana kami diminta untuk mewawancarai guru yang pernah mengajar kami selama masa pendidikan. Nah, di sini Bulan ingin mewawancarai dari Umi. Umi merupakan guru dari di SMKN 2 Pariaman, yang mana mengajar mata pendidikan animasi. Nah, Umi Ulan yang biasa dipanggil Umi Ulan merupakan guru yang mengajar di SMK 2 Pariaman sejak tahun 2010. Sudah 15 tahun ya Umi? Iya. Oke Umi. Di sini Bulan ingin menanyakan terkait motivasi dalam belajar Umi. Merupakan salah satu materi dalam mata kuliah kami Umi. Okay. Nah, untuk pertanyaan dari Bulan Umi, yang pertama itu ini merupakan pertanyaan yang terkait selama Umi belajar mengajar di SMK ini Umi. Nah, dari pengalaman Umi sendiri selama mengajar, bagaimana Umi mendefinisikan motivasi belajar siswa di kelas multimedia atau animasi ini Umi? Motivasi itu berarti sesuatu yang bikin mereka semangat ya, bikin mereka memiliki keinginan, memiliki power, memiliki trigger supaya mereka bisa melakukan sesuatu. Nah, itu tuh motivasi itu yang pertama itu mereka harus tahu dulu. Anak itu akan memiliki motivasi kalau dia tahu nih jurusan dia masuk jurusan apa. Apakah ini akan prospek untuk masa depan dia atau enggak. Itu yang terpenting. Jadi jangan salah jurusan. Dan kebanyakan orang kan salah jurusan ya. Iya. Nah, salah jurusan itu nggak bagus sebenarnya, makanya nggak boleh salah jurusan. Yang motivasi kedua itu setelah mereka masuk, apakah mereka bisa mendapatkan guru-guru dari yang mereka sesuai dengan ekspektasi mereka. Pun kalau tidak menemukan guru yang sesuai ekspektasi, maka mereka harus mencoba mencari klaster mereka sendiri, mana yang cocok, baik itu dengan teman dan lain sebagainya. Terus motivasi yang berikutnya itu tadi dari dari latar belakang mereka tahu jurusannya apa, mereka mau jadi apa. Terus motivasi nggak kalah penting itu adalah orang tua ya, keluarga. Kalau misalnya orang tua dan keluarga itu bisa membimbing anak-anak tuh, biasa kalau dia bimbingan orang tua atau lingkungan keluarga yang paling penting itu kedua orang tuanya itu bagus, anak-anak tuh bagus biasanya. Meskipun memang mereka akan menemukan kendala, menemukan jenuh, menemukan begitu berat, tapi karena orang tuanya mensupport, lingkungannya juga memberikan masukan yang positif, biasanya anak itu termotivasi untuk belajar. Dan kalau yang khusus ke multimedianya, guru itu penting ya, menentukan media, memilih metode, dan memilih gaya belajar sendiri itu penting untuk memotivasi anak ya, mencoba. Banyak pula ya Umi motivasi. Iya. Tergantung latar belakang dan apa yang dipilih ya Umi. Iya itu. Kayak animasi dan multimedia. Baik Umi, kalau ini Umi, misal nih Umi ada satu siswa Umi yang mana itu pernah bercerita sama Umi, dia yang bercerita mungkin awalnya dia tidak termotivasi memilih jurusan animasi atau multimedia ini Umi. Nah, lalu siswa ini semakin lama dia belajar, dia termotivasi lagi gitu Umi. Nah, bagaimana caranya dari siswa itu bisa merubah mindsetnya itu biar lebih termotivasi memilih jalan yang dia tempuh itu. Bagaimana cara dia awalnya udah masuk gitu? Iya.
tadi katanya akhirnya dia bisa memiliki motivasi gitu. Iya, akhirnya dia mau dan termotivasi untuk lebih mendalami apa yang dia pilih Umi. Kadang kita itu sama kayak kita makan, di saat awalnya mungkin kita nggak suka sesuatu karena itu baru ya. Iya. Tapi di saat teman kita kelihatannya makan itu lahap dan kayaknya dia menikmati, kita setidaknya pengen coba. Mencoba. Jadi nggak ada kita bilang itu pahit tanpa kita coba dulu. Bahkan ada riset yang bilang kalau ada sesuatu yang kita nggak suka, maka kita coba dulu 2 kali apa 3 kali. Kalau benar-benar di kali ketiga enggak benar-benar kita merasakan itu pahit, maka itu kita tolak. Tapi kalau misalnya itu rasanya bagus, maka kita akan merubah cara pandang kita. Jadi faktor lingkungan atau faktor teman-teman itu juga berpengaruh di kita sebenarnya. Jadi lingkungan, makanya disuruh pilih temennya yang bagus. Kalau temennya nggak pengennya main terus, Nggak mensupport ya, nggak Umi, ya. mensupport dia dalam apa, ya jadinya jadi tambah lari kan. Iya. Berarti dari dirinya sendiri Umi mau mencoba dan memilih lingkungan dan teman yang baik Umi. Iya, Jadi ya. gitu. Oke, Umi. Ini Umi pertanyaan dari bulan ini terkait jenis-jenis motivasi Umi. Ini mungkin materinya ya Umi. Nah untuk dari Umi, jenis-jenis motivasi yang pernah Umi praktekkan dalam pembelajaran selama di SMK ini bagaimana Umi, boleh jelaskan Umi? Motivasi itu sebenarnya cuma ada 2 ya. Satu tuh motivasi di dalam internal dia sendiri yang memunculkan motivasi bagaimana dia harus maju, bagaimana dia harus mengejar target-targetnya dia. Nah, kalau anak-anak itu biasanya tahu targetnya seperti apa, capaiannya per tahun apa, dia harus mendapatkan apa, dan apa yang akan dia dapatkan setelah dia dapat itu. Kalau dia tahu target-target itu, anak itu akan termotivasi. Itu motivasi internal. Dan motivasi eksternal itu faktor keluarga yang pertama. Faktor keluarga itu apakah keluarga itu memberikan dukungan yang penuh, membuat anak ini merasa nyaman, tetap bertahan, tetap kuat, mentalnya sehat kayak gitu. Faktor teman-temannya, faktor gurunya. Jadi faktor itu cuma 2 itu aja. Jadi kalau misalnya ditanyain apa aja jenis motivasinya, ya yang paling beragam itu adalah motivasi dari luar. Tapi yang paling penting adalah motivasi dari dalam diri dia sendiri. Dia tahu nggak, mengenal dirinya nggak, apa yang mau dicapai, apa yang mau diinginkannya dia tahu nggak. Berarti Umi untuk faktor yang mempengaruhi motivasi dari kita sebagai siswa itu Umi, yang paling penting faktor internal Umi. Faktor internal dari dulu. kita sendiri. Kalau faktor eksternal bisa mempengaruhi, namun lebih utama dari faktor Ya, internal. hanya saja faktor internal itu bisa ada karena kita bisa, si anak memang kita mengetahui gimana caranya kita ini hidup buat apa, terus kita sekolah buat apa, terus kita misalnya belajar berteman itu juga buat apa, kita harus sabar mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu tuh gunanya untuk apa? Kalau dia nggak tahu, maka dia harus cari tahu dulu. Maka lingkungan itu membentuk apa yang akan ada di dalam mindset kita. Kalau mindset kita inputnya bagus, maka hasilnya itu, conclusionnya juga bagus. Tapi kalau input kita itu orang sekitarnya itu yang jelek-jelek aja, nggak usah belajar lah, kita hidup santai, masa depan cerah, bisa kayak gitu. Nah itu juga nggak akan tercipta motivasi diri. Makanya menyiapkan lingkungan yang bagus itu penting sekali bagi personal ya, bagi siswanya. Dari kita sendiri Umi, saling berkaitan ya Umi. Baik Umi. Kalau untuk pengalaman Umi sendiri, Umi izin bertanya ya Umi, cara Umi jadi guru dan siswa Umi, di mana ada salah satu siswa Umi nih yang yang kurang semangat dalam pembelajaran. Nah itu Umi sebagai guru, bagaimana cara Umi untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa tersebut Umi saat di kelas Umi? Kalau secara keseluruhan, kalau sebagai guru kan kita coba mempersiapkan media-media kita ya, apa yang menjadi sesuatu yang beragam. Dan misalnya yang umum itu adalah gaya belajar. Misalnya gaya belajarnya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik kayak gitu kan. Ada yang memang mereka mencobakan, misalnya kayak role play kayak gitu. Kita cobakan dengan
gaya belajar mereka yang beragam itu. Yang pastinya kita kan harus tahu juga data-data anaknya kan. Ini mana sih gaya belajar ini berapa orang, gaya belajar ini berapa orang, siapa aja anaknya. Itu kita harus tahu dulu. Nah, kalau kita udah berusaha ya untuk melakukan itu, tuh gaya belajarnya, terus media kita juga beragam dari gaya belajar mereka tuh yang udah kita tahu informasinya. Maka hal yang berikutnya ternyata nggak juga mereka memiliki motivasi, masih tidur-tiduran, masih malas. Nah, itu sebenarnya kita nggak tahu bagaimana dia kayak gitu. Mungkin ada masalah berat yang dia nggak menceritakan ke kita. Makanya sebagai guru mungkin kita panggil, kita ngobrol santai aja, dipanggil, terus kesukaannya apa, di rumah ngapain aja, orang tuanya kerja apa. Nanti lambat laun kita akan tergali mungkin banyak hal yang anak-anak itu kan, apalagi remaja ya, itu masa mereka abu-abu, masa mereka mengenal diri mereka, masa mereka merasa aneh, saya tuh aneh loh kayak gitu, masa mereka suka merasa bahwa orang lebih baik daripada dia, suka membeda-bedainnya, padahal sebenarnya kan enggak. Makanya itu perlu kita dalami. Nah, setelah kita dalami, coba pendekatan tapi tidak ada juga kemajuan, kita akan telepon orang tuanya. Kita akan telepon, Bu, anaknya kenapa sih kayak gini? Kalau udah jam 10 dia kelihatannya tidur atau apa? Memang kurang makan atau dia tidurnya terlalu larut atau bagaimana kayak gitu. Jadi memang orang tua ya, karena mereka masih dalam batas anak ya, tetap orang tua yang harus kita libatkan untuk anak. Begitu juga dengan guru BK dan guru-guru yang lainnya, apalagi wali kelas ya. PR seorang guru tuh berat kan ya Mi, kalau dari yang Mi ceritakan, karena masing-masing siswa itu memiliki pribadi yang berbeda-beda ya Mi, dan untuk meningkatkan motivasi belajarnya juga pasti berbeda-beda. Iya. Pendekatan antara guru, siswa dan juga orang tua itu harus saling berkaitan dan saling mensupport untuk meningkatkan pendidikan dari siswa tersebut ya Mi. Iya betul. Dan juga guru BK ya Umi, Iya, guru betul. bimbing kesiswaan. Kalau untuk dari Umi sendiri, waktu itu belum pernah belajar dari Umi. Umi mengajar dengan cara diawali pertama pagi-pagi kita baca buku ya Umi. Kita lebih mengenal refreshing dulu ya Umi pagi-pagi. Nah, apakah itu merupakan cara Umi untuk meningkatkan motivasi belajar kami waktu itu atau bagaimana Umi? Nah, itu sebenarnya memang digalakkan. Kita itu kan memang bangsa yang malas baca ya. Tradisi kita tuh nggak membaca, tradisi kita tuh bercerita. So artinya kalau kita terlalu banyak bercerita, kita tuh lupa membacanya. Kalau ngomong disuruh tuh pandai kita semuanya, tapi di saat disuruh baca tuh pada tidur kan. Padahal baca itu kan memperkaya khasanah bagaimana vocabulary kita, bagaimana cara pandang kita, dan menjadikan referensi. Nggak mungkin kan kita dapat referensi dari cerita orang tua kita atau pengalaman kita aja terus. Pasti kita bisa mendapatkan sesuatu di saat kita tidur, sembari kita mau tidur kita bisa baca dulu. Terus kan banyak. Jadi di buku itu banyak manfaatnya kan, makanya sebenarnya nggak salah orang bilang tuh buku itu adalah jendela dunia. Jadi di saat kita menghantarkan anak untuk mau membaca buku atau menghantarkan anak untuk di sana ada negeri yang luar biasa loh kayak gitu, dan kalian akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Kalian menemukan salju, kalian menemukan bukit yang sangat tinggi, kalian menemukan peninggalan sejarah yang luar biasa. Kalian akan menemukan di sana tempat gua yang Rasulullah gitu. Jadi kan mereka termotivasi, ternyata ada ya gitu. Dan itu salah satu motivasi mereka. Bahkan kalau terkadang kita tidak hanya buku, jadi kita ajak mereka jalan-jalan virtual kayak gitu. Kamu rumahnya di mana misalnya? Kamu pernah ke Jepang nggak? Kalau nonton film Korea tuh misalnya di mana tuh lokasinya? Oh iya, misalnya di Menara Tokyo. Oh, pernah lihat Menara Tokyo belum? Nah, kita jalan-jalan dulu Menara Tokyo virtual kayak gitu. Dan itu kan motivasi anak, saya juga bakal ke sana tuh. Nah, motivasi negara lain terasa dekat itu penting bagi mereka. Jadi salah satunya banyak sih hal yang menarik anak.
kalau dibilang itu Kak, apakah memang metode itu cuman salah satu dari hal yang penting, tapi itu digalakkan oleh pemerintah. Bahkan hal yang paling bagus adalah membuat anak mendengarkan cerita hal yang nggak pernah bohong. Apa hal yang nggak pernah bohong? Hal yang nggak pernah bohong. Cerita yang nggak pernah bohong apa? Tentang sunnah Nabi. Cerita yang ada dalam Al-Quran. Iya. Kan nggak pernah Al-Quran, bohong. Jadi iya. anak-anak disuruh baca Al-Quran, mereka membenarkan bacaan mereka, terus mereka juga membaca artinya, terus setelah membaca artinya mereka memahami bagaimana kisah-kisah gitu kan, asbabun nuzulnya kayak gimana turunnya gitu. Itu lebih bagus juga kayak gitu. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Umi. Oke. Ini bulan Sama. kemarin sangat-sangat apa Umi, sampai sekarang itu masih keingat waktu belajar sama Umi setiap sering setiap pagi di Umi galakkan untuk baca, dan pokoknya Ada ulang jadinya suka baca nggak? suka baca. Meningkat ada Umi untuk belajar juga, tapi kalau untuk yang suka-suka kali itu Umi bulan jujur belum Umi, kayak masih ini lah Umi gitu. Tapi memang sekarang kan bahkan pemerintah tuh udah banyak kan yang bisa kita download kayak gitu sampai di aplikasi ini. Iya. Kalau orang-orang mahasiswa punya apa sih Apa Umi? pusaka digitalnya di handphonenya? Aduh, apa yang namanya? Bulan punya apa? Pustaka digital nggak ada Umi. Masa mahasiswa nggak punya Iya, Umi? Lihat pusaka digital Umi ada Perpusnas 1, Umi ada sumber membaco ya 2, Umi ada ijab di Perpusnas Jakarta, Umi juga ada Perpus Kemendikbud, nah ada Perpus jadi Iya Umi. jadi bisa banyak referensi loh kita, bahkan kalau di Perpusnas ini kalau mencari referensi tuh sehari kita bisa pinjam buku, dan ini ada buku trending nih semuanya. Itu di Perpusnas bisa pinjam buku berapa 5 gitu, dan itu pun per 2 minggu kalau nggak salah. Di Ijak juga, kalau nggak bisa di Perpusnas Umi cari di Ijak, kalau nggak bisa di Ijak Umi cari Kemendikbud, sumber membaca dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mahasiswa harus punya biar kalau mencari referensi nggak bingung. Iya Umi. Siap Umi, nanti diusahakan. Bukan diusahakan, diharuskan bagusnya PR. Jadi PR karena kalau kita mahasiswa nggak baca nggak jadi kritis kan. Iya Umi. Soalnya ya media sosial itu sebenarnya kalau kita lihat katanya media sosial itu bisa ngasih ilmu, sebenarnya efek negatif media sosial itu ada pula. Iya. Efeknya adalah kesehatan mental kita terganggu. Yang pertama itu kayak FOMO itu kan, kita merasa kita selalu tertinggal sehingga setiap hari ada apa ya informasi teman-teman kita ya gitu. Padahal kan tidak semua informasi kan bermanfaat. Bahkan maksudnya bukan informasi, malah berita-berita atau hal-hal yang disampaikan oleh teman, statusnya, lain sebagainya gitu. Sebenarnya jadi nyampah kan di memori kita. Itu sampah loh, harus kita decluttering dulu, kita buang, kita nggak penting, atau sesuatu yang di memori kita pas di WA buka gitu. Berapa banyak sampah di handphone kita jadi dia berat, kan harus kita buang. Kayak gitu juga memori otak kita tuh, hal-hal yang nggak penting tuh harus kita buang. Sehingga padahal kalau di buku itu kan ada literatur dari awal, dan dia juga menghasilkan buku itu banyak referensi buku lagi yang dia bikin kayak gitu. Makanya lebih bagus kita baca buku daripada scroll ini terus tapi nggak ada apanya. Makanya kesehatan mental 1, merasa tertinggal. Terus yang kedua, kerusakan mental salah satunya tuh terlalu banyak pilihan. Pernah gak sih bingung, mau ngapain sih? Itu Ini tiap muncul hari gini. kali Umi. Ternyata bagus juga program ini. Si ini udah berhasil nih di sini. Saya mau milih mana? Jadi tuh terlalu many kinds sih gitu. Jadi kita mau pilih mana, tapi referensi kita nggak ada. Nah makanya ada beberapa sakit mental yang baru yang keluar dari media sosial ini, yang tanpa disadari orang-orang muda seperti ini, mahasiswa ini jadi korban-korbannya tuh kayak gitu. Oke, Bulan itu saja pertanyaannya. Siap Umi. Udah, alhamdulillah udah selesai Umi, dan terima kasih banyak Umi untuk waktu Umi dan yang telah Umi sampaikan. PR juga bagi kami Umi. Iya, kami sebagai mahasiswa ya Umi setingkat dari siswa, dan harus lebih jeli lagi memilih informasi yang ada, lebih bisa lagi memanfaatkan waktu untuk
meningkatkan kemampuan diri sendiri Umi untuk memotivasi belajar untuk menjadi lebih baik. Ya, Umi. Terima kasih Umi untuk wawancaranya sudah selesai Umi. Oke, udah. Sudah Umi. Satu Alhamdulillah. aja kan, temennya enggak kan? Enggak, Umi. Enggak.